Fokus Christian Cifu, fokus perbaikan fisik dan mental. Christian Cifu resmi memulai babak baru dalam karirnya di Inter, kali ini sebagai pelatih kepala tim utama. Mantan bek yang pernah menjadi bagian penting skuad Treble Winners 2010 ini kembali ke San Siro setelah sebelumnya melatih tim Primavera selama 3 tahun dan sempat membesut Parma. Tantangan berat langsung menantinya, membangkitkan kembali mental tim usai kegagalan meraih treble musim lalu, dan kekalahan memalukan di final Liga Champions. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Cifu telah menetapkan prioritas utamanya sejak hari pertama menjabat. Salah satu fokus utama adalah memperbaiki kondisi fisik pemain yang menjadi biang keladi kegagalan musim 2024/25. Banyaknya cedera berulang dan kelelahan fisik dinilai sebagai faktor krusial yang membuat Inter gagal mempertahankan performa puncak mereka hingga akhir musim. Padahal pada April lalu mereka masih bersaing di 3 kompetisi utama. Sebelum memulai program latihan fisik intensif untuk musim depan, Cifu harus terlebih dahulu memulihkan mental skuad. Kekalahan 5-0 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions disebut-sebut meninggalkan luka psikologis yang dalam. Pendekatan personal Cifu sebagai mantan pemain yang memahami DNA klub, diharapkan bisa membantu pemain bangkit dari trauma tersebut. Persiapan musim panas ini akan menjadi ujian pertama bagi Cifu dalam peran barunya. Selain harus menyusun program latihan yang lebih baik untuk mencegah cedera, ia juga perlu memastikan tim siap mental menghadapi tuntutan tinggi musim depan. Oaktree Capital gandeng Bank of America untuk restrukturisasi utang obligasi Inter. Oaktree Capital, pemilik baru Inter, dikabarkan telah melibatkan Bank of America untuk membahas restrukturisasi utang obligasi klub yang mencapai $400 juta. Langkah ini diambil menyongsong jatuh tempo high yield bond Inter dalam waktu dekat, sekaligus menjadi bagian dari proyek jangka panjang Oaktree untuk menstabilkan kondisi keuangan Nerazzurri. Bank of America dipilih karena pengalamannya menangani transaksi serupa, termasuk proses akuisisi AC Milan oleh Redbird Capital dan pembiayaan renovasi Santiago Bernabeu milik Real Madrid. Restrukturisasi utang ini menjadi langkah krusial bagi masa depan Inter di bawah kepemilikan Oaktree. Sejak mengambil alih klub dari Suning Group tahun lalu, Oaktree berkomitmen memperbaiki fundamental keuangan sambil tetap membuka peluang bagi investor baru. Melalui kolaborasi dengan Bank of America, mereka berharap dapat menciptakan struktur keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan untuk klub. Proses ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan, tetapi juga menentukan kemampuan Inter bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Jalan menanjak Inter untuk mendatangkan Christian Mosquera. Menurut laporan jurnalis terpercaya Matteo Moretto, transfer Christian Mosquera ke Inter menjadi opsi yang semakin sulit. Bek muda Valencia ini dikabarkan lebih memilih proyek yang bisa menjamin menit bermain reguler, sesuatu yang belum tentu bisa ditawarkan Nerazzurri saat ini. Mosquera akan menjalani pertemuan penting dengan manajemen Valencia dalam minggu ini untuk menentukan masa depannya. Pemain berusia 20 tahun itu hanya memiliki 2 opsi di atas meja. Pertama, memperpanjang kontraknya dengan Valencia, atau kedua, menerima tawaran dari RB Leipzig yang dikabarkan lebih menjanjikan dalam hal kesempatan bermain dibandingkan Inter. Situasi ini menjadi tantangan serius bagi Inter yang sebelumnya sudah mencapai kesepakatan verbal dengan pemain asal Spanyol tersebut. Minat Inter pada Mosquera memang kuat, mengingat profilnya sebagai bek tengah muda berbakat yang cocok dengan visi generasi skuad. Namun, persaingan tempat di lini belakang Inter yang sudah diisi pemain seperti Bastoni, De Vrij, dan Bisek membuat Mosquera ragu. Petar Sučić disebut sebagai penerus Luka Modric di lini tengah Kroasia. Gelandang anyar Inter, Petar Sučić,
menjadi sorotan usai tampil gemilang membawa Kroasia menghancurkan Republik Ceko 5-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Kroasia, Sportske, bahkan menyamakan kemampuannya dengan legenda Luka Modric setelah Sučić sukses menjadi partner duet Modric di lini tengah dengan performa memukau. Pemain 21 tahun itu digadang-gadang sebagai anugerah dari langit oleh media lokal berkat kontribusinya yang luar biasa. Kabar ini tentu menggembirakan bagi fans Inter yang sudah tak sabar melihat aksi Sučić dengan kostum Nerazzurri. Sang gelandang yang baru saja direkrut dari Dinamo Zagreb awal bulan ini berpeluang besar melakukan debut saat Inter bertolak ke Amerika Utara untuk Piala Dunia antar klub FIFA dalam 2 hari mendatang. Pelatih baru Christian Cifu dikabarkan akan segera memberikan kesempatan kepada Sučić untuk membuktikan kualitasnya di level klub. Performa apiknya bersama timnas menunjukkan bahwa Inter mungkin telah mendapatkan salah satu bintang muda paling menjanjikan di Eropa. Momentum Piala Dunia antar klub bisa menjadi panggung sempurna bagi Sučić untuk memperkenalkan diri kepada fans Inter. Inter akan mengaktifkan klausul tebus Zalewski dari AS Roma. Inter dikabarkan akan mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman mereka dengan Roma untuk mempermanenkan transfer Nikola Zalewski. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan membayar sekitar 6,5 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Polandia tersebut dalam beberapa hari mendatang. Zalewski bergabung dengan Inter pada Januari lalu dalam status pinjaman jangka pendek. Meski tidak selalu menjadi starter di paruh kedua musim ini, pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan kualitasnya sebagai opsi andal di sayap kiri, terutama ketika Federico Di Marco mengalami penurunan performa. Inter memiliki tenggat waktu hingga tanggal 18 Juni untuk mengaktifkan klausul pembelian, namun mereka dikabarkan sudah memutuskan untuk mempertahankan Zalewski secara permanen. Walaupun sudah memiliki Carlos Augusto sebagai opsi lain di sisi kiri, manajemen Inter tetap melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini.